Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Dalam rapat dengan Komisi 6 DPR, Direktur Utama PT Garuda Indonesia mengungkap ada permintaan 80 kursi kelas bisnis untuk perjalanan haji ke Tanah Suci. Permintaan ini dikhawatirkan menimbulkan potensi konflik kepentingan. DPR meminta maskapai Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi penerbangan kelas bisnis untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci. Pengakuan itu disampaikan Direktur PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengan Komisi 6 DPR beberapa waktu lalu. Menurut Irfan, permintaan datang dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Kami terus-menerus mendapatkan masukan harapan untuk tambahan tiket-tiket. Pak Ade dalam ini akan langsung lead untuk memastikan bahwa di tanggal-tanggal tersebut mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat khususnya bisnis kelas sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu sekalian di DPR. Tadi kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Permintaan tiket penerbangan kelas bisnis untuk anggota DPR menimbulkan polemik. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan potensi konflik kepentingan dari permintaan tersebut. KPK khawatir pemberian fasilitas terhadap anggota DPR dapat mempengaruhi kerja DPR yang dapat merugikan masyarakat. Pastikan kembali agar permintaan tersebut tidak ada unsur konflik kepentingan ataupun gratifikasi bagi para pejabat publik ataupun penyelenggara negara, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dikutip kompas.com. Sejumlah politisi DPR membela permintaan ini. Anggota DPR fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid, mengatakan tidak ada regulasi yang dilanggar dalam meminta 80 kursi penerbangan kelas bisnis untuk berangkat haji anggota DPR. Nusron menegaskan selama anggota tersebut membayar untuk berangkat haji, maka hal itu sah saja dilakukan. Siapapun warga negara Indonesia, selama dia itu membeli dan membayar, kan diperbolehkan dan diizinkan. Berarti kalau tinggal masalah availabilitas seatnya itu ada yang di penumpang yang di cancel apa tidak. Kalau tidak ada penumpang yang di cancel ya no issue dong. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima meminta maskapai Garuda Indonesia berlaku profesional untuk kursi keberangkatan ibadah haji. Arya mengklaim anggota DPR dan peserta lainnya memiliki porsi yang sama. Mitra dengan pokoknya bayar sesuai dengan ketentuan yang ada, ya kan? Bisnis atau tidak, ya kan? Disediakan atau tidak, wajar-wajar saja ya. Kalau itu sesuai ketentuan ada dan tidak menggeser hak rakyat. Pada tahun ini Indonesia mendapat 221.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana klarifikasi DPR yang disebut meminta maskapai Garuda Indonesia menyediakan 80 kursi kelas bisnis untuk perjalanan haji anggota DPR? Benarkah permintaan ini dan bagaimana penjelasannya pada masyarakat? Kita akan berbincang langsung dengan Sekretaris Jenderal DPR RI, Pak Indra Iskandar. Pak Indra, selamat malam. malam Mbak Livi. Kita juga akan sapa Koordinator Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Indra. Saya ke Pak Indra dulu ya Pak Agus. Pak Indra, jadi betul ada permintaan 80 kursi ke Garuda Indonesia? Saya perlu jelaskan latar belakang ini ya. Sebenarnya di Republik kita ini yang lagi hot sekali ini adalah hoax dan itu terus dikembangkan oleh teman-teman. Saya senang dengan Kompas TV tentu ya, yang sudah melakukan cover both side terhadap isu-isu semacam ini. Jadi saya bisa jelaskan bahwa DPR itu mempunyai beberapa fungsi yang sudah diketahui masyarakat. Ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi anggaran gitu ya. Nah, kita bicara dalam konteks fungsi pengawasan itu ada dibentuk Timwas. Ada Timwas Bencana, Timwas Otonomi Daerah, Timwas Haji, ada Timwas, ada beberapa Timwas lah yang dibentuk ya. Nah, Timwas Haji ini di samping itu diatur dalam Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib, itu juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Jadi pengawasan haji itu ada dua, satu internal, dua eksternal. Eksternal itu ada DPR, ada BPK. Oke, dan ini yang 80 kursi ini untuk DPR dan BPK? No, saya jelaskan dulu. Jadi
5 hari yang lalu kita sudah mempersiapkan ini 4 bulan lalu ya, berbagai matriks-matriks pengawasan nanti di Mekah, di Madinah sudah dipersiapkan oleh tim-tim ahli DPR dari Badan Keahlian, sudah menyusun berbagai matriks yang akan diawasi di sana seperti juga yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini akan lebih detail dan lebih konkret ininya yang akan dilihat. Jadi 5 hari yang lalu travel yang ditunjuk oleh DPR ini belum bisa menyampaikan adanya seat untuk keberangkatan. Oke. Nah, lalu saya tentu telepon karena Dirut Garuda adalah teman baik saya, teman lama saya telepon. Saya bilang, Pak Dirut, ini saya punya problem gini-gini, saya minta tolong bagaimana Garuda masih punya nggak seat yang sekitar jumlahnya 80, saya bilang gitu. Dan saya sambil bercanda di telepon, saya bilang kalau Garuda nggak bisa ya kami pakai maskapai lain, saya bilang gitu ya. Katanya, oke, kalau begitu kami akan pastikan dulu karena beberapa izin dengan Mekah, dengan Riyadh itu belum selesai, katanya belum ada persetujuan. Jadi itu yang saya sampaikan. Lalu saya sambil cross check ya Pak Indra. Artinya gini, ketika Anda sudah mengkontak travel yang memanage untuk perjalanan para anggota dewan sebagai pengawas ke Arab Saudi, kemudian tidak mendapatkan seat, kemudian Anda mencoba untuk melobi Direktur Utama Garuda kala itu, artinya sebetulnya DPR membayar kalau misalnya memang kursinya tersedia. Ya pasti membayar lah. Ini saya dekat dengan Dirut Garuda, diskon 5% pun nggak bakal dikasih. Garuda ini perusahaan TBK yang diaudit oleh akuntan publik, diaudit oleh negara. Jadi nggak ada istilah gratisan itu, nggak mungkin ada yang gratis lah. 1 tiket pun nggak mungkin, apalagi 80 tiket, nggak mungkin lah itu. Ini hanya untuk memudahkan bagaimana tim pengawas dari DPR untuk bisa memastikan bisa berangkat ke sana. Karena dari penyedianya travel kita bilang dari Garuda mereka baru dapat 6 tiket. Nah, buat saya selaku penanggung jawab sekretariat, saya harus membuka berbagai peluang gitu ya. Peluang yang akan saya lakukan pertama adalah Garuda pasti. Karena semua teman-teman di Komisi 8 dan teman-teman DPR memang untuk perjalanan dalam negeri pasti prioritasnya Garuda, dan keluar negeri kalau ada rute Garuda pasti pakai Garuda. Jadi pertama saya kontak ini Garuda, dan saya bilang di ruang rapat dengan penyedianya travelnya, saya bilang kita harus segera putuskan dalam 1-2 hari ini. Kalau Garuda nggak bisa, kita harus cari alternatif lain untuk segera diputuskan. Gitu. Jadi kalau menurut Anda isunya ada di mana ketika kemudian meminta isunya adalah karena media yang menulis ini tidak cover both side, tidak tanya ke Garuda, tidak tanya ke DPR, menulis gitu ya. Saya kira ini beda sama seolah-olah ini kemudian meminta kursi gratis kepada Garuda, padahal enggak ya? Ya itu saya kira memang itu ya, tradisi hoax itu sekarang dikembangkan oleh teman-teman, bukan cuma di media, teman-teman di NGO, teman-teman saya juga senang gitu mengembangkan hal-hal semacam ini. Oke, saya ke Pak Agus. Pak Agus, jadi kalau Anda melihat ini miss-nya ada di mana Pak Agus? Ya, kalau saya mungkin melihat dari berasumsi bahwa ada niat baik dulu lah dari Pak Sekjen untuk melakukan klarifikasi. Tapi kalau dari sisi kami gitu ya melihat pertama ibadah haji itu kan tahunan ya Pak ya. Tentu akan janggal kalau kemudian tiba-tiba melakukan permintaan mendekati penutupan. Karena pihak dari penerbangan sendiri, Garuda itu kan sudah menjelaskan bahwa penutupan itu sekitar tanggal 22. Dan mereka juga masih minta apakah tanggal 23 masih memungkinkan untuk melakukan penerbangan, minta otoritas dari Gaca gitu ya. Artinya gini, kalau dari sisi perencanaan, saya bilang tadi, ini tahunan Pak. Dan itu sudah dibuka sejak pandemi, sejak mulai keberangkatan itu tahun 2002 gitu. Artinya kalau misalnya kemudian kita mau jadi gini Mas Agus ya, ada 80 orang, nanti dulu Pak, saya jelaskan. 80 orang yang mau berangkat, harusnya kan sudah dari awal, sudah direncanakan jauh hari bahwa akan ada keberangkatan nih. Paling tidak kalau tidak 80 ya 50 sesuai dengan jumlah anggota DPR Komisi 8 gini, Mas Agus, Anda nggak usah menyimpangkan ke soal perencanaan kami yang lebih tahu gitu ya. Kita lagi ngomong isu yang dibangun adalah masalah hoax soal gratis.
Kita ngomong ke Oh, situ ini dulu. bukan soal hoax atau enggak. Ini Kita nggak lagi menyatakan ngomong- bahwa ini Enggak, saya gratis ngomong- atau tidak gratis. Saya Pak. diundang ke sini Oke. ngomong Saya ini soal bicara gratis, saya nggak ngomong soal manajemen. perencanaan. Manajemen Nggak DPR ada saya yang lebih tahu bilang dari gratis Anda. kok. Dan Jadi itu kami sudah perencanaan clear kami dibilang bahwa akan adalah Oke. dengan travel ini dengan membayar, bukan maskapai-maskapai gratis. penerbangan Bukan dari gratis. luar. Kami sudah siapkan. Kalau itu Garuda Nggak nggak ada siap, yang kami bilang pakai gratis, penerbangan luar. Pak. Bapak sudah bilang sendiri isu ini kali ini membayar kita ngomong soal semuanya, gratis. gitu. Anda Baik. ngomong soal manajemen Oke. DPR. Nggak Kami ada yang lebih bilang tahu. Anda gratis jangan sok kok. tahu. Anda kan di NGO. Saya pernah juga di NGO. Nggak usah sok tahu. Iya, Anda. tapi Sorry. saya membaca statement Anda gitu. Anda jangan bilang kita membuat hoax. Mana kayaknya kita membuat hoax? Oh enggak, saya diundang sini dalam konteks hoax Oke. yang gratis. Anda tahu nggak konteksnya Anda diundang sini? Ini kan dalam Lah konteks saya ingin ngomong hoax. menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya diundang sini dalam konteks gratis. Oke, Pak Indra. Ngomong konteks Perencanaan gratis Anda bukan ngomong soal gagal. manajemen. Anda jangan sok tahu soal manajemen DPR. Saya lebih tahu soal itu. Tiap tahun kita sudah menyelenggarakan ini dan Oke. kami bisa pakai maskapai penerbangan luar itu bebas kami milih. Tapi kami milih Garuda karena kami merah putih. Anda jangan menyimpangkan masalah. Ini kita lagi ngomong soal gratis. Saya Anda tidak ngomong menyimpangan manajemen. masalah. Oke. Anda yang ngalor ngidul kemana-mana. Ya Anda yang ngalor ngidul, kita ngomong soal gratis, Anda ngomong soal Tenang, manajemen Pak Indra. DPR. Siapa yang Sabar. bilang gratis? Saya diundang ke sini sama Pak Kompas dalam Agus. konteks gratis. Oke, Pak Anda Indra ngerti? tahan dulu. Anda aja nggak Pak ngerti. Indra tahan dulu. Pak Agus, kalau kita bilang gini, ini kan dalam rangka pengawasan DPR, bukankah tugas penting ini harusnya wajar kalau meminta kursi penerbangan? Jadi kemudian miss-nya kemana sampai kemudian Menurut informasi saya ini bicara, simpang saya bilang dari awal tadi, ini soal perencanaan. Kalau Anda ingin melakukan pengawasan sudah jelas mana Kita tahapan bisa yang dapat diawas. Dan penerbangan dari sejak asing, kita bisa perencanaan, dapat, Anda Mas dengar Agus. dulu dong kalau Anda saya Kita bisa bicara. dapat penerbangan Saya asing. mendengarkan Anda ketika Ya Anda kita bisa bicara. dapat penerbangan asing, jadi bukan soal Tahan, perencanaan. Perencanaannya gagal. Kita ngomong Ini dalam tiba-tiba konteks perencanaan. Anda minta Ayo Pak Agus. penutupan. Ini jelas sudah penutupan tiba-tiba minta 80. Sedang ini kan harus dicek juga 80 orang itu siapa saja, harusnya transparan juga anggota DPR. Gitu, namanya siapa saja. Biar kita bisa lihat apakah benar semuanya anggota DPR. Kan transparansi itu penting buat masyarakat. Oke. Kita di dalam konteks itu ya, Mas Agus, kalau konteks itu Anda bisa datang ke kantor, saya jelasin nanti. Oke, Pak Indra. Konteks Ini Jadi Anda jangan menyimpangkan isunya hari ini. baik, Pak Kita Indra. ngomong dalam konteks apa? Anda ngomong Pak kanan Indra. kiri, Anda kan nggak siap kan di Baik, situ. Pak Indra satu-satu. Pak Indra. Siapa bilang nggak siap? Saya ingin tahu perencanaan Anda Oke. sejauh mana. Ya Anda datang ke kantor, saya jelasin perencanaan semua. Kalau ngomong bisa Ya 2 di sini jam. Nggak bisa saja di biar Kompas TV publik dijelasin tahu gini. kenapa harus Anda ke kantor. Ya Anda jelasin, kalau saya jelasin 2 jam, Kompas TV ngasih nggak Oke. waktu 2 jam? Saya jelasin ini semua Tahan, dari tahan, awal, tahan. semuanya. Anda harus bisa mengambil cara untuk bisa menjelaskan kepada publik, itu fungsi sebagai sekjen. Oke, satu-satu ya Pak Agus. Sekarang saya ke Pak Indra lagi. Pak Indra, KPK kan mengingatkan bagaimana untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Bagaimana kemudian Anda menjelaskan ini ke masyarakat? Nggak ada bahwa- urusan. Kita semua orang kita beli resmi kok. Saya tanya Direktur Garuda, ada nggak kalimat gratis? Nggak ada kok. Ini apa semua transparansi. Ini ada ini ada PMK 81 yang mengatur tentang PMK 81 tahun 2019. Ini mengatur tentang bagaimana klasifikasi penyelenggaraan ibadah haji perjalanan bagi semua level jabatan di Indonesia. Ini ada Undang-Undang Nomor 8 2019 yang mengatur Oke. tentang penyelenggaraan ibadah haji. Semua diatur kok dalam aturan-aturan gini. Oke, baik. Ini pertanyaan Basis terakhir kami untuk Pak sini. Indra. Baik, Pak Indra. Ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Jadi gini, yang kemudian dipertanyakan adalah apakah memang 80 seat yang diminta itu adalah seluruhnya anggota DPR yang akan melakukan perjalanan dinas untuk Ya pengawasan ke enggak sana? dong, itu kan masa itu kan ada anggota DPR itu sekitar 45. Selebihnya ada tim kesehatan, ada tim protokol, ada tim dokumentasi. Saya bisa jelaskan secara detail semua di sini, tapi konteks hari ini kita ngomong soal Oke, ngomong artinya gratis clear. kan. Ini tidak ada yang gratis, DPR ingin membayar. Nggak ada di dunia, Anda mau Dan masuk kemudian- surga aja, Anda Oke, harus ini kan saya bentuknya konfirmasi Pak Indra. Anda harus Baik. beramal, harus beribadah. Dan 80 Mana orang ada. itu Garuda aja diaudit sama perusahaan Oke, akuntan dan publik. 80 orang yang diminta oleh Pak Indra itu semuanya tugasnya untuk perjalanan dinas ke sana, baik itu anggota dewan, tim kesehatan, dan Pasti tim kita diaudit penunjang oleh lainnya. BPK, nggak mungkin Baik. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Pak Agus telah bergabung bersama kami Ya. di Sapa Indonesia Malam.